Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran konvensional. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu penganggaran konvensional. Sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Nah, dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan penganggaran serta pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran itu didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Nah, anggaran tradisional itu merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism, sedangkan yang kedua yaitu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Baik, selanjutnya ciri-ciri sistem anggaran konvensional. Ciri-ciri dari sistem anggaran konvensional ini ada 6. Yang pertama yaitu cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, bersifat tahunan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan prinsip anggaran bruto. Nah, selanjutnya karakteristik anggaran konvensional. Karakteristik anggaran konvensional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri dari anggaran konvensional, yaitu yang pertama bersifat sentralistis, berorientasi pada input, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, line item dan incrementalism, batasan departemen yang kaku, menggunakan aturan klasik, vote accounting, prinsip anggaran bruto, dan bersifat tahunan. Baik, yang selanjutnya yaitu kelemahan anggaran konvensional. Dilihat dari beberapa sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan. Antara lain yang pertama yaitu hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Lalu yang ketiga yaitu lebih berorientasi pada input daripada output. Nah, hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Lalu yang keempat yaitu sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan itu sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Lalu kelemahan yang kelima yaitu proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Lalu kelemahan yang keenam atau yang terakhir yaitu anggaran tradisional bersifat tahunan. Nah, anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal. Dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi. Nah, di samping beberapa kelemahan tadi,
Anggaran konvensional ini juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Lalu yang kedua yaitu tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta keunggulan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Selanjutnya yaitu permasalahan utama dalam anggaran konvensional. Permasalahan utama anggaran konvensional itu adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money atau VFM. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Jika dilihat secara mendalam, sebenarnya konsep value for money itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan value for money merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan good governance. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai penyusunan anggaran konvensional. Jika terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.